sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke, sekarang kita perhatikan. Membuat tema khotbah. Ya, tema khotbah. Tema judul sama saja. Ada bilang judul khotbah, tema khotbah. Ya, sama saja ya, sama. Bagaimana membuat tema khotbah? Oke. Setelah memilih nas, bacalah nas itu berulang-ulang. Ya. Kemudian ringkaslah nas tersebut menjadi satu kalimat. Itu ya. Misalnya ada tiga ayat Alkitab dari nasnya. Nah, dari tiga ayat ini buat ringkasan. Buat ringkasan, seperti meringkas. Setelah dibaca, menyelidiki berulang-ulang, minimal 3 kali, kalau lebih dari 3 kali malah lebih bagus. Buat ringkasannya. Oke, perhatikan ya. Buat ringkasannya. Ringkasan dari per ayat. Ya, per ayat. Oke, itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan dan logis. Satu kesatuan dan logis. Satu kesatuan berhubungan dengan ayat 1 kehubungan yang kedua, ayat ketiga. Ya gitu kan, dan ayat selanjutnya. Dan logis, praktis, gitu ya. Nah, oke, nah ini diringkas. Nah, setelah diringkas beberapa kalimat, maka nanti dari situlah, dari ringkasan itulah tema khotbah. Oke, perhatikan ya. Dari ringkasan itulah asal usul temanya atau sumber temanya dari yang dirumuskan tadi atau yang diringkas tadi. Contoh, 3 ringkasannya, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Contoh, tadi siapa tadi? Betieli. Tadi Betieli nasma dari mana? 1 Korintus pasal 1 ayatnya, pasal yang ketiga, Pak. Ayat 1 sampai yang ke-9 itu, Pak. 1 sampai 9. 1 sampai. Coba baca dulu 2 ayat. Oke. Ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum mendapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, dari 2 ayat itu sudah ditemukan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, sudah bisa 3 garis besar. Pertama, manusia rohani. Kedua, manusia duniawi. Itu dari ringkasan. Ketiga, dewasa. Dewasa di dalam Kristus. Nah, dari yang ketiga ini, pilihlah salah satu. Mana yang menjadi tema? Tema firman Tuhan hari ini adalah manusia rohani. Ya, gitu kan? Tema firman Tuhan adalah manusia duniawi. Tema firman Tuhan hari ini adalah dewasa di dalam Kristus. Tinggal pilih dari antara 3 itu mana yang akan dikhotbahkan, tetapi harus satu kesatuan dengan yang lain. Soalnya kalau berbicara tentang manusia rohani, di ayat itu ada bukti-bukti yang menunjukkan siapa itu manusia rohani. Gitu kan? Nah itu nanti pokok besarnya. Gitu ya. Kalau berbicara temanya misalnya tentang manusia duniawi, berarti di ayat itu ada berbicara tentang ciri-ciri orang manusia duniawi. Gitu ya. Kalau di ayat itu berbicara tentang dewasa dalam Kristus, ada ciri-ciri orang dewasa dalam Kristus. Gitu. Jadi pilih salah satu. Jelas ya? Jelas. Jadi pilih salah satu dari ringkasan tadi. Satu saja. Tapi ketika pilih, jangan salah pilih. Pilih sekali lagi ada hubungannya dengan ayat-ayat itu. Ya, ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Saya kasih satu lagi, Nope. Tadi kamu pilih mana? Nah, semana tadi? Roma 12 ayat 1 sampai 8, Pak. Baca dulu 2 ayat. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya,
Novi, coba tadi sudah saya kasih contoh. Kira-kira kasih 2 ringkasan dari yang kau baca tadi. Itu nanti menjadi cikal bakal tema. Coba dulu, dicoba. Dari 2 ayat yang sudah dibaca tadi. Ringkasan pertama kira-kira apa? Mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Mempersembahkan hidup berkenan kepada Allah. Terus ada lagi? Ada lagi dari 2? Ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, jangan serupa atau dengan bisa pembaharuan oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi gini. Nah, itu ada ringkasan, ringkasannya. Itu nanti kalau tema itu nanti saya kasih tahu ya, tema itu tidak boleh lebih dari 5 kata. Ya, tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh ada jawaban di tema. Oke, misalnya gini, jawaban di tema. Ya, misalnya gini kan tema firman Tuhan hari ini ya, yaitu mempersembahkan hidup mempersembahkan hidup yaitu dengan kudus. Nah itu nggak boleh. Mempersembahkan hidup boleh, ya, atau persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus. Nah itu tema. Ya, itu temanya. Ya kan itu nanti. Jadi nanti tinggal persembahan, maksudnya mempersembahkan hidup yang terbaik. Mempersembahkan yang terbaik itu apa? Dijelaskan di ayat itu ada. Ya kan? Ya, mempersembahkan tubuh saya, jiwa saya, seluruh hidup saya. Nah, itu ada di nas itu. Ini ya. Oke, supaya jangan kesulitan ya. Jadi pilihlah dari 3 atau dari ringkasan tadi menjadi tema. Temanya dibuat bahasa kekinian, buat menarik. Jangan terlalu panjang dan juga jangan ada jawaban di tema. Tidak boleh. Ya namanya tema itu membuat orang penasaran, seperti orang melihat barang di estalase kan gitu ya. Wih, baru terkesan. Oh, menarik sekali itu. Yang dilihat misalnya lihat emas, berlian, baru dilihat dari luarnya. Nah, baru setelah itu dicek masuk diperhatikan, oh ya, lah bagus. Nah, itu seperti membuka wawasan orang, daya tarik orang untuk apa? Mendengarkan khotbah. Membuat orang bersemangat dan juga ada antusias untuk mendengarkan khotbah. Kita tanya tema, ya kan? Tema firman Tuhan. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Nah, orang yang khawatir akan menunggu. Iya, saya ini hari-hari ini khawatir ini. Ya, khawatir sakit, khawatir tidak diberkati, khawatir ditinggalkan pacar, ya kan? Ada yang lain sebagainya. Ada khawatir. Ini firman Tuhan menjadi berkat buat saya. Nah, gitu ya. Jangan khawatir. Mengapa kita tidak khawatir? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Begitu ya. Karena Tuhan penyedia segala sesuatu bagi kita, gitu. Nah, gitu misalnya seperti itu ya. Oke, jadi pilihlah. Nah, sekarang kita lihat prinsip pilih tema. Jadi sekarang prinsip pilih tema. Jadi sekali lagi perhatikan. Tema itu harus menarik perhatian. Ini tadi saya bilang seperti estalase, membuat orang tertarik, punya semangat untuk mendengar, punya antusias untuk menanti khotbah kita. Jadi itu. Jadi harus ada tema. Banyak khotbah hari-hari ini tidak ada temanya. Tiba-tiba berkhotbah ngomong kemana-mana. Apa temanya? Lulusan STK Taros yang mendapatkan mata kuliah homiletika, saya akan dengar jangan sampai kalian berkhotbah tidak ada temanya. Harus ada nasnya jelas, temanya jelas. Oke? Temanya jelas, ya. Karena itu judul itu. Itu judul, itu kepala. Dari kepala turun ke tubuh sampai ke kaki, kan gitu. Kaki kesimpulan, bisa melangkah. Ya kan gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi harus temanya juga harus jelas. Temanya harus jelas. Maka tadi saya katakan jangan terlalu panjang. Kalau bisa 3 kata. Ya, ada 2 kata. Nah, kunci sukses misalnya kan gitu ya. Ya, kunci sukses. Jangan khawatir, jangan takut. Itu misalnya ya. Ya, atau mempersembahkan hidup. Nah ya,
mempersembahkan yang terbaik. Nah, bisa. Ya, jadi 2 kata, 3 kata, 4 kata paling banyak, 4 kata. Ya, paling banyak, ya. Oke. Jadi harus jelas. Pada supaya apa? Jangan cepat dilupakan. Nah, kalau dengan singkat begitu mudah diingat, mudah diingat. Nah, temanya yang mudah diingat. Kalau terlalu panjang orang bisa cepat melupakannya. Jadi pendek tapi baik. Ya, seperti tadi katakan, pendek tapi baik, indah. Ya, indah. Ya, seperti misalnya kalau indah itu kreativitas kita aja. Kreativitas membuat bagaimana tema itu indah. Misalnya, ya misalnya apa? Ada orang buat tema, misalnya tema firman Tuhan hari ini adalah duit. Nah, duit. Ya, duit. Nah, ketika orang mendengar tema firman Tuhan kok duit, ini orang pengkhotbah ini mata duitan ini. Mungkin pemikirannya begitu. Padahal itu adalah singkatan. Ya, singkatan. Ya, singkatan. Tema firman Tuhan hari ini adalah duit. Ya. Kita bukan berbicara duit seperti yang kalian pegang selama ini. Bukan berbicara tentang hepeng. Bukan, tapi duit yang saya maksudkan sesuai dengan tema hari ini adalah yang pertama, D itu adalah doa. Gitu ya. Nah, itu U itu adalah usaha. Nah, I itu adalah iman. T itu adalah tindakan ataupun taat, ya kan? Itu taat, duit. Nah, misalnya ya, dibuat tema. Bisa itu satu kreatif aja. Ya, bisa saja kita buat asalkan sesuai dengan nasnya. Ya, jangan kau bilang duit tapi nggak sesuai dengan nasnya. Ada nggak di situ tentang doa? Ada nggak di situ tentang usaha? Ada nggak di situ tentang iman? Ada nggak di situ tentang taat? Nah, itu ya. Oke, jadi bisa diatur. Kemudian tepat harus sesuai dengan isi nasnya. Ini yang tadi saya bilang. Tepat dan harus sesuai dengan isi nasnya. Jangan lari nas itu. Jadi seringkali pengkhotbah sekarang ini dipilih nas ini tetapi menjelaskannya dari ayat-ayat yang lain. Ya, ya seperti ya apa namanya minggu kemarin, minggu siapa itu yang khotbah. Ya kan supaya itu contoh, saya kasih contoh yang keliru, yang kurang tepat ya. Ya, di gereja kita ada khotbah Pak Prakoso misalnya. Sudah saya kasih nasnya. Nah, tapi nas kemana-mana. Dia nggak mengembangkan nas yang ada di nas itu. Ya kan? Saya nunggu-nunggu ini mau menjelaskan nas yang sudah diberikan itu. Tapi ambil nas kemana-mana. Nah, itu kurang pas. Itu bukan khotbah ekspositori, ya. Ya, itu khotbah apa itu namanya itu? Khotbah bukan tekstual juga. Ya, Topikal. khotbah topikal, ya. Jadi kita cukup di ayat itu, di nas itu. Tapi kalau misalnya masih butuh penerangan, boleh kutip ayat yang lain. Itu pun tidak boleh banyak. Sebenarnya dengan ayat itu aja sudah membuat orang diberkati. Gak usah lagi ayat-ayat yang lain. Semakin banyak ayat, semakin pusing orang. Ya kan? Nah, dan itu. Cukup ayat itu. Kecuali mau seminar. Nah, kalau mau seminar, bolehlah gunakan banyak ayat-ayat Alkitab. Ini khotbah ekspositori secara praktis. Jadi hanya bermain di ayat itu. Di nas yang sudah dipilih itu. Enggak usah lari kemana-mana. Ya. Jadi ini bukan belajar teologi sistematika. Biblika. Ini khotbah. Khotbahkanlah sesuai dengan nas yang sudah ditentukan. Oke ya. Nah, oke. Kemudian harus suasana Kristen. Artinya suasana Kristen itu suasana Alkitab. Jangan suasana punya orang lain, gitu ya. Contohnya menyampaikan sesuatu ya tidak suasana rohani, ya kan? Sampaikan yang duniawi, gitu kan? Ya politik dan yang lain sebagainya itu. Jangan, langsung yang suasana rohani. Itu harus tentukan. Kemudian persoalan-persoalan yang harus segera dijawab. Orang-orang yang mendengarkan khotbah kita, mereka itu punya persoalan, punya masalah yang berbeda. Ya, mereka ingin mendapatkan suatu jawaban atas persoalan itu. Mereka ingin mendapatkan kekuatan atas masalah yang mereka sedang hadapi. Nah, disinilah kita harus minta hikmat dari Tuhan ya. Bagaimana supaya mereka bisa tertolong atau terjawab persoalan mereka. Misalnya mereka datang ke gereja ya, ke gereja dengan persoalan-persoalan yang setumpuk, udah pusing di rumah ya, dan berharap dengan datangnya ke gereja meringankan bebannya. Jangan sampai membuat dia lebih terbeban atau tidak mendapatkan jawaban.
ya. Nah itu. Jadi dia pulang dengan kekuatan baru. Dia pulang dengan sukacita baru. Gitu ya. Oke. Kemudian ada hal-hal yang harus dicegah dalam memilih tema. Kalau tadi ada hal yang harus diwaspadai dalam memilih nas, demikian juga halnya ada hal yang harus dicegah. Tahu dicegah ya, jangan sampai terjadi dalam memilih tema. Pertama, artinya tidak jelas. Ya, artinya tidak jelas. Temanya apa ini? Enggak jelas. Misalnya apa? Ya. Ya, nanti kita perhatikan misalnya aneh-aneh, misalnya tema firman Tuhan hari ini di sini bingung, di sana bingung. Ya kan? Nah, itu temanya. Di sini bingung, di sana bingung. Nah, mau dibawa kemana nih? Kok ada khotbah tema khotbah begini, ya kan? Sama-sama bingung. Saya pengkhotbah bingung, kalian juga bingung. Ya udah kita pulang sama-sama bingung. Nah itu ya. Jangan sampai ada tema misalnya seperti itu. Atau ada tema yang tidak sopan. Tema firman Tuhan hari inilah orang pincang. Nah, kebetulan nasnya diambil dari kitab tentang Bartimius, ya kan, yang atau tentang orang pincang, orang buta misalnya, orang lumpuh, orang buta. Tema firman Tuhan ini orang lumpuh. Memang cerita nasnya tentang orang lumpuh atau orang buta, tapi temanya jangan gunakan itu. Ya, itu adalah persoalan masalah yang harus diatasi. Ya, jadi jangan. Ya, oke, itu dihindari. Itu tidak sopan, kurang beretika. Nanti ada orang yang pincang datang ke situ, bukannya menjadi berkat. Apalagi nih orang pincang mau menghina saya, apa yang pincang ini? Ya kan, ada yang hadir orang tunanetra, orang buta. Nah, itu jangan, hindari, ya hindari seperti cegah. Kemudian bersifat menyerang atau menyindir seseorang. Tadi saya sudah sampaikan sama dengan memilih nas dan juga memilih nas dan tema. Jangan kita memilih tema untuk menyindir orang tertentu yang akan hadir pada saat kita berkhotbah. Jangan, hindari. Nah, jangan gunakan mimbar untuk menyerang, menghakimi seseorang. Dengan apa? Temanya. Ya, temanya. Oke. Kemudian sebaiknya tidak mencantumkan pokok besar. Jadi jangan ada di tema itu pokok besar ataupun jawaban. Ya, jawaban. Contoh begini ya. Contohnya tadi. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini temanya. Ya, atau jangan khawatir, Tuhan yang memelihara hidupmu. Nah, itu udah selesai khotbah itu. Ya kan? Jangan khawatir, sebab Allah memelihara hidupmu. Itu tema. Nah, sudah ada pokok besarnya. Mana pokok besarnya? Sebab Allah memelihara hidupmu. Tolong ya, saya ulang. Karena masih sering kali ada kesalahan. Udah berulang-ulang dibilang jangan ada pokok besar, jangan ada jawaban di tema. Masih ada aja. Ya, masih ada aja. Nah, yang benar adalah misalnya jangan khawatir, cukup di situ temanya. Jangan kau lanjut lagi. Jangan khawatir sebab Tuhan memelihara hidupmu. Nah, itu bukan tema lagi tuh, sudah ada jawaban di situ. Ya, ngerti ya? Oke, jadi udah supaya motor jangan khawatir. Mengapa saya tidak khawatir? Nah, karena Tuhan memelihara hidupmu. Itu nanti garis besarnya ya. Oke. Baik, kita perhatikan lanjutkan. Contoh membuat tema. Ini sekarang contoh membuat tema. Perhatikan contohnya ya. Ya, contohnya. Oke, contoh membuat tema. Masih nas yang tadi ya. Nas, kemungkinan tema khotbah yang bisa dipilih. Jadi dari nas ini. Misalnya tadi Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ada 2 atau 3 kemungkinan bisa menghasilkan nas. Ini tadi bersumber dari apa? Dari ringkasan. Contoh. Oke, contohnya ini. Ada 3. Contoh ada 3. Misalnya, mujizat itu nyata. Kira-kira tema ini sesuai enggak dengan nasnya? Coba buka dulu Lukas 5 1 11. Lukas 5 11. Sesuai enggak? Hah? Tidak. Tidak sesuai. Mujizat itu nyata. Iya, Pak, tidak sesuai. Tidak sesuai, Pak. Sesuai lah. Mengapa?
Itu loh, apa itu? Apa mujizat apa yang terjadi di situ? Menangkap ikan. Iya, menangkap ikan. Nah, itu Iya Pak, mujizat. mujizat itu. Ya, ya kan? Sudah Iya, Pak. semalaman mereka bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dikatakan apa? Ya, Penuh. dikatakan apa di sana? Tebarkanlah jalamu. Karena engkau mengatakannya, maka dilakukan. Itu kan? Dengan ketaatan itu akhirnya apa? Menghasilkan mujizat, yaitu mendapatkan Ikan banyak. Ikan banyak, ikan mujahid. Sampai koyak. Oke. Kemudian kemungkinan tema yang kedua yaitu berkat yang melimpah-limpah. Cocok nggak tema ini? Sesuai nggak dengan nas itu? Sesuai. Sesuai. Di mana? Mendapatkan ikan banyak, Banyak ayat yang berlimpah-limpah. keenam. Oke. Kemudian yang ada kemungkinan tema yang ketiga. Menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Sesuai nggak temanya? Sesuai. Ayat ke-8. Di mana? Ayat ke-8, Pak. Apa itu ayatnya? Baca. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dan Tidak. Menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Itu apa itu? Nope, perhatikan. Ada di situ pokoknya itu ada. Atau siapa? Fitri. Menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang dipilih. Jadi orang yang dipilih. Kan di situ temanya. Penjala ikan. Kan menjadi penjala manusia. Ya, penjala manusia. Berarti apa artinya itu? Dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Istimewa atau tidak itu? Istimewa. Yang lebih istimewa mana? Jadi penjala ikan dengan penjala manusia. Penjala manusia. Penjala manusia artinya Dalam manusia, itu panggilan ya. Nah itu ada nasnya jelas nanti bagaimana seorang proses dipilih menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Ada 3 poin. Pertama, mendengar firman. Kedua, taat. Ya kan, ketiga, meninggalkan segala sesuatu. Nah itu kan sudah. Itu orang istimewa. Oke. Kemudian mujizat nyata. Bagaimana supaya mujizat terjadi? Yang pertama, dengar firman Tuhan. Yang kedua, ya harus taat. Dan yang ketiga, perlu kerjasama. Nah, itu misalnya. Kan contoh ya. Itu ya. Sekarang kita lihat lagi. Ada Yohanes 2, 1-11. Coba buka Yohanes 2, 1-11. Yohanes 2, 1-11. Nggak usah dibaca, tapi perhatikan sesuai dengan arahan saya. 1 Yohanes 2:11. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Apa subtema dari lembaga Alkitab di situ? Dari lain? Perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Ada 3 kemungkinan temanya. Ada 3 kemungkinan ini dari ini ringkasannya ya. Ringkasannya. Yang pertama, menghadirkan Yesus dalam keluarga. Sesuai nggak dengan nas itu? Sesuai nggak? Baca ayat pertama itu, ya kan? Ya, menghadirkan Yesus ya dalam rumah tangga sesuai ya. Sesuai, Pak. Kemudian yang kedua, keluarga yang diberkati. Sesuai, Pak. Sesuai ya. Ya, keluarga yang diberkati. Tadinya dari anggur, habisan anggur, dengan menghadirkan Yesus tengah-tengah keluarga, bisa mengatasi persoalan yang kehabisan anggur sehingga diberikan anggur, ya kan? Oke. Yang berikut yaitu ringkasan ketiga, Tuhan memberi yang terbaik. Sesuai nggak? Sesuai, Pak. Sesuai. Dari mana melihatnya? Ya, apa? Ya, memberikan anggur yang terbaik. Yang terbaik. Air menjadi anggur, ya. Oke, nah ini sudah ya. Satu lagi. Mazmur 90. Mazmur 90. Oke, coba perhatikan dulu Mazmur 90. Manfaatkan waktu dengan bijaksana. Kita sesuai enggak? Mazmur 90. Sesuai, Pak. Sesuai ya. Apa isinya?
Menghitung hari-hari Menghitung hari-hari. dengan bijaksana. Hari-hari. Hari-hari itu apa? Ya waktu kan? Ya, Iya. bagaimana memanfaatkan waktu ini secara Iya, bijaksana. Pak. Oke, jangan terlalu banyak pacaran, ya gitu ya. Jangan terlalu banyak melamun. Nah, gunakan waktu itu jangan untuk melamun, gitu ya. Ya, kalau bijaksana berarti apa itu? Banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak belajar. Nah, itu bijaksana, ya kan? Oke. Kemudian yang Mazmur 133 Ya, Pak. berbicara tentang apa itu? Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Ya, kalau temanya misalnya rukun itu indah, sesuai nggak dengan nas ini? Sesuai. Sesuai ya, sesuai. Sesuai. Oke, yang terakhir Nehemia. Nehemia, doa mengubahkan keadaan. Nah, nanti baca ayat ini. Itu juga sesuai dengan doanya Nehemia, Iya, Pak. bisa mengubahkan keadaan dan semuanya. Oke, sekarang latihan membuat tema. Latihan membuat tema dari 3 nas. Tadi ada tugasnya 2 nas ya. 1 nas kalian sudah buat ya. Hari ini ya. Tugasnya nanti 2 nas lagi. Buat alasannya, nasnya mana, alasannya mana, itu tugasnya. Oke. Nah, sekarang membuat tema. Membuat tema. Buat dulu ringkasan. Dari ringkasan itulah timbul temanya ataupun ada temanya. Bersumber temanya dari ringkasan itu ya. Oke. Jadi kemudian pilih salah satu. Pilih dari salah satu ringkasan. Kalau ringkasannya 3 berarti cukup 1. Kalau ringkasannya 2 cukup 1. Pilih. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Jadi dari nas yang kalian baca itu buat 3 ringkasan. Ya, 3 ringkasan. Mungkin itu ringkasan itu bersumber dari satu ayat. Atau satu ringkasan ada di satu ayat. Ringkasan kedua di ayat lain. Ringkasan ketiga ada di ayat lain. Nah, apa? Atau mungkin di satu ayat tapi bisa sekaligus 3 ringkasan. Ya, makanya tergantung kesatuannya. Hubungan satu sama lain. Logis ya, itu. Satu kesatuan. Itu diperhatikan ya. Jangan sampai loncat ke ayat yang tidak ada satu kesatuannya. Tidak ada hubungannya. Tahu satu kesatuan kan, tahu ya? Yang satu kesatuan itu berarti ada hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Gitu ya. Oke, jadi berkesinambungan. Oke, jadi jangan sampai beda topik, beda pembahasan. Ya. Oke ya, jelas ya. Nah, ini latihan kalian untuk bikin tema ini di rumah. Karena waktu kita sudah habis 4:30 ya. Yang 4:30. Nah, siapkan, berarti tugasnya apa? Dicatat ya. Tugasnya pertama tadi menambahkan 2 nas, lalu apa alasannya? Gitu ya. Kalau 1 tadi sudah. Tapi 3-3-nya nanti dilapor. 3-3-nya dilapor. Ya, dilaporkan 3-3-nya. Yang hari ini kalian sudah buat, lalu 2 lagi nanti. Nah, sekarang saya minta tema 1. 1 saja temanya, 1 saja tema dari hasil ringkasan kalian. Nah, pilih dari nas yang kalian sudah tentukan tadi. Ya, nas yang mana? Nas yang hari ini. Oke, sekali lagi ingat nih. Nas yang sudah tentukan hari ini, dari situlah temanya ambil. Bukan dari 2 nas yang akan dikerjakan. Sekali lagi ya, saya ulang ya, supaya jangan sampai salah. Latihan tema yang menjadi tugas kalian, itu harus bersumber dari nas yang kalian pilih hari ini. Ya, pilih hari ini. Nah, ringkasannya saya harus lihat. Ringkasan dari nas itu ada 3. 1, 2, 3, lalu kalian pilih yang mana. Buat kalimat pendek, kalimat singkat, jangan panjang, jangan ada, sekali lagi, jangan ada jawaban, jangan ada pokok besar. Jangan aneh-aneh. Ya, temanya. Paham? Mengerti ya? Ada yang kurang mengerti? Pak. Ada yang bingung? Mengerti, Pak. Maksud buat ringkasan ini seperti apa ya, Pak? Oke, saya ulang lagi. Padahal saya ulang-ulang tadi ya. Dari mana asal usul tema itu? Asal usul tema itu dari ringkasan nas Alkitab yang sudah kalian tentukan. Ya, tadi sudah ada contoh. Ya, contoh tema tadi itu adalah hasil ringkasan. Ya,
Nah, ini kan hasil ringkasan ini. Ini hasil ringkasan ini. Ya, Lukas 5, 1, 11. Ya, ini hasil ringkasan dari Lukas 5, 11. Pilihlah salah satu dari 3 ringkasan ini, mana tema yang dominan menjadi tema khotbah kalian. Bisa ya? Oke. Bisa Pak. Ya, Yohanes ini adalah ringkasan, ada 3 ringkasan ini. Pilihlah salah satu dari ringkasan ini menjadi tema khotbah kalian. Sudah jelas? Ada lagi? Jelas Pak. Oke, baik, Gloria. Ada lagi yang lain yang kurang jelas? Berarti Pak, Halo, yang Pak. 2 nas itu cuman dikasih alasannya ya? Ya. Nah, kalau yang 2 tugas yang lain tadi itu hanya pilih nas lagi, 2 lagi, dan ada alasannya. Itu saja. Oke? Itu ya tugasnya. Terima kasih, Pak. Jadi tugas kedua, tentukan tema. Tentukan tema dari nas yang sudah pilih hari ini. Kan ada nas yang sudah pilih hari ini ya. Ambillah dari situ temanya, dari hasil ringkasan kalian. Oke, jadi tetap buat ringkasannya. Nanti laporan ke saya itu ada ringkasannya, 3 ringkasan itu, lalu tentukan dari 3 ringkasan itu temanya yang mana, menjadi cikal bakal tema khotbah kalian mana, gitu. Dan itulah nanti akan kalian khotbahkan di homiletika 2. Oke, lalu nanti praktek khotbah lagi, berarti ambil lagi dari mana, dari khotbah dari nas yang tadi yang 2 itu, ya 2. Oke. Nah, kalau di kelas sebenarnya khotbah pertama itu, praktek khotbah pertama itu bersama-sama langsung 6 orang di depan. Ya, 6 orang di depan. 6 orang ini sekaligus menyampaikan khotbahnya. Ya, sekaligus. Yang satu ngomong, 6-6-nya ngomong semua. Itu yang pertama prakteknya. Bergilir begitu. Baru berikutnya itu satu-satu orang. Mengapa itu perlu? Mengapa itu perlu? Karena biasanya kalau ada 6 orang, dia akan termotivasi dengan temannya yang bersemangat. Kok saya membeli begini khotbahnya, termotivasi dia. Kok suaranya besar, saya kecil. Termotivasi dia. Gitu. Nah, itu tujuannya, sehingga dengan termotivasi itu mengangkat semangatnya, ya, membuat dia berantusias. Kok aku loyo, dia semangat. Nah, misalnya kan, kok begini ya, nah itu. Gerakan tangannya kok bagus. Nah, bisa jadi semuanya, nggak apa-apa berisik. Itu kan berisik. Mungkin tujuan saya bukan lagi untuk mendengarkan isi khotbahnya, karena pasti kalau dengan 6 orang langsung sekaligus berkhotbah, bayangkan itu seperti apa suaranya, ya kan? Ya, gabung di situ dengan suara kecil, suara besar. Saya nggak melihat itu lagi, tapi bagaimana hasilnya, dampaknya itu adalah dampak dari khotbah pertama itu adalah termotivasi melihat temannya. Haleluya, puji Tuhan, semangat dengan saudara kasih Tuhan. Wah, gitu kan. Kalau orang, udah saudara, aku saya nggak dengaran suaranya gitu. Jadi nanti dari sisi lihat, oh ini suaranya sopran, ini suaranya bass, ini suaranya alto, nah kan? Nah, ini gerakannya begini. Saya akan tahu. Gitu. Jadi saya akan seperti itu. Baru nanti berikutnya latihan satu persatu. Di homiletika 2 itu banyak latihan khotbah secara sendiri ya. Oke ya. Jadi saya ingatkan, tidak boleh lagi berubah temanya kalau sudah kalian tentukan nantinya. Oke, jangan begini, Pak, boleh nggak tema saya ubah lagi? Setelah saya baca-baca, kesulitan saya cari pokok besarnya. Nah, enggak boleh. Ya, kalau itu sudah tema ditentukan ya sudah. Tapi kalau misalnya tema itu diperuncing, diperbaiki boleh. Ya kan? Mungkin dipersingkat gitu boleh, ya. Oke, ya, itu ya. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak. Kapan kita kumpul Pak? Ya, sebelum hari Kamis sudah harus dikumpul ya. Ya. Coba kalian bisa nggak begini? Halo. Jangan dipoto. Saya kesulitan kalau dipoto lalu baca. Coba dibuat dalam bentuk PDF supaya saya bisa simpan. Ya. Tahu buat PDF? Tahu? Ya? Iya, Pak. Tahu Pak. Tahu ya?